Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atri Murni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, kali ini kita akan membahas tentang asesmen nasional berbasis kompetensi tahun 2021. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek akan memperlakukan asesmen nasional atau AN pada September sampai dengan Oktober 2021. Pelaksanaan mengacu pada Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional tahun 2021. Untuk pelaksanaannya, asesmen nasional mengacu pada Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 030-PG.00/2021 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021. Peraturan ini merupakan petunjuk teknis mengenai persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil asesmen nasional yang dituangkan lebih detail dalam bentuk prosedur operasional standar atau dikenal dengan POS penyelenggara asesmen nasional tahun 2021. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Pada asesmen nasional, nantinya mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid dan mendasar, literasi, numerasi, dan karakter. Kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nantinya akan ada 3 instrumen penilaian pada asesmen nasional, yakni asesmen kompetensi minimum atau kita sebut dengan AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM akan diikuti oleh peserta didik dengan tujuan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Survei karakter nantinya diikuti oleh peserta didik dan guru untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Adapun survei lingkungan belajar diikuti oleh kepala satuan pendidikan untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Tujuan asesmen nasional. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan dirancang untuk menghasilkan informasi akurat guna memperbaiki kualitas belajar mengajar yang nantinya akan meningkatkan hasil belajar murid. Adapun tujuan asesmen nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional tidak sama dengan ujian nasional atau UN, baik dari sisi fungsi maupun substansi. Asesmen nasional juga bukan sistem evaluasi untuk individu siswa, karena evaluasi kompetensi peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan sekolah. Nantinya, asesmen nasional diharapkan tidak akan menambah beban siswa karena tidak memiliki konsekuensi bagi siswa dan tidak menjadi syarat dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Kita tidak ada ujian dalam skala nasional di tahun 2020 karena pandemi COVID-19 dan 2021 pun tidak dilaksanakan. Kita tidak punya data point baseline, artinya kita tidak akan bisa mengetahui mana sekolah dan daerah yang paling tertinggal. Kalau kita tidak bisa mengetahui sekolah mana yang paling tertinggal, kita tidak bisa membuat strategi penganggaran dan bantuan untuk sekolah yang membutuhkan bantuan, ujar Menteri Pendidikan waktu itu. Nah, jadi kita tidak ada ujian dalam skala nasional di tahun 2020. Adapun pelaksanaan asesmen nasional pada daerah yang diperbolehkan ini menurutnya akan dimulai pada bulan September minggu keempat tahun 2021. Berikut jadwal pelaksanaan asesmen nasional.
Untuk SMK itu September minggu keempat, paket C September minggu keempat, SMA, MA itu juga September minggu kelima. SMP, MTS itu minggu pertama, Oktober minggu pertama, paket B Oktober minggu pertama, SD atau MI November minggu kedua dan minggu ketiga. Paket A itu November minggu kedua dan minggu ketiga. Berdasarkan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau DITSMP Kemendikbud, asesmen nasional akan dilaksanakan berbasis komputer agar distribusi instrumen pengolahan data dan pengolahan hasil dengan efektif dan efisien. Bagi sekolah yang tidak memiliki infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dapat melaksanakan di sekolah dengan fasilitas teknologi dan informasi dan komunikasinya yang lebih memadai berdasarkan koordinasi dari Dinas Pendidikan setempat atau kantor Kementerian Agama. Dalam implementasinya terdapat dua jenis mode yang digunakan, yaitu secara daring maupun semi-daring. Untuk satuan pendidikan yang tidak memiliki bandwidth internet yang memadai, dapat memilih mode semi-daring. Satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional juga wajib menjalankan protokol kesehatan baik sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaan. Kemendikbud sudah mengeluarkan kebijakan ini tahun 2020 lalu. Asesmen nasional dirancang untuk mengganti ujian nasional atau UN dan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN sekaligus penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan nasional. Untuk asesmen nasional tahun 2021 akan dilaksanakan di seluruh sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan. Untuk jenjang pendidikan menengah, siswa yang menjalani asesmen akan dipilih oleh Kemendikbudristek dengan jumlah maksimal 45 orang dan 5 orang cadangan. Sampel siswa yang mengikuti asesmen nasional ini akan dipilih secara acak, sedangkan guru dan kepala sekolahnya akan berpartisipasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan bahwa asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan. Nah guys, itulah penjelasan tentang asesmen nasional yang akan dilaksanakan tahun ini, yang akan dilaksanakan di tahun 2021. Nah, semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang asesmen nasional. Dan semoga pendidikan Indonesia semakin maju ke depannya dan semakin lebih baik lagi. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.